Selamat sore Ibu sedaya. Jadi sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Amin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masalah informasi yang terkait dengan kehamilan ibu-ibu. Ibu-ibu saya kira sudah pernah hamil dan sudah pernah dapat informasi tentang kehamilan itu sendiri, karena informasi itu adalah sangat penting sekali bagi kehamilan demi kebaikan jabang bayi yang ada di dalam kandungan itu. Sehingga informasi yang berkaitan dengan ibu hamil itu adalah sangat dibutuhkan sekali untuk mendukung kesehatan dan keamanan dari bayi itu sendiri. Nah, untuk kali ini nanti ibu-ibu semuanya, karena ibu sudah pengalaman tentang masalah kehamilan, kenapa ini harus ada informasi? Karena kalau ibu-ibu itu tidak tahu tentang kehamilan, tidak tahu tentang kehamilan prosesnya gimana, umur berapa kehamilan itu harus periksa atau yang dan sebagainya, itu nanti akan berpengaruh sekali terhadap bayi yang dikandung. Nah, informasi itu nanti tentang apa saja, nanti saya mohon kepada ibu-ibu semuanya, ini nanti tak bagi dua kelompok ya, bagi dua kelompok. Jadi nanti yang satu bahas masalah yang lain, nanti yang itu. Jadi silakan nanti Mbak Daya gabung dengan Mbak Rida, terus Bu Murti gabung kalian Pak Iza nanti untuk Mbak Festo. Jadi untuk kelompok pertama dulu ya, untuk kelompok yang pertama, yaitu kelompoknya Mbak Pak Iza membahas masalah informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka di lingkungan ya. Jadi informasi kehamilan terkait dengan yang diterima pada saat pertemuan atau perkumpulan. Nah, itu informasi apa saja itu. Terus kelompok yang kedua nanti itu membahas masalah informasi kehamilan yang diperoleh dari media ya, dari media cetak. Jadi nanti informasi apa saja yang sampai peroleh dari media cetak itu gimana sih? Nah, itu nanti ibu bisa menulis, bisa menceritakan tentang itu. Oke, saya persilakan ibu-ibu untuk berdiskusi sebentar ya, sebentar untuk bahas itu. Monggo silakan. Nah, ada diskusi gitu ya, diskusi. Ya, cukup? Oke, cukup. Oke, saya kira cukup untuk diskusinya kali ini. Saya persilakan kelompok yang kedua dulu. Dari kelompoknya Mbak Daya sama Mbak Rida. Sekarang saya sebagai juru bicara siapa? Saya silakan. Jadi informasi apa yang diperoleh? Ya, informasi apa yang diperoleh pada saat dari media cetak atau media elektronik tentang kehamilan itu? Monggo. Media elektronik ini media kita ya majalah, ya koran, ya itu. Jadi apa yang sampai yang itu hadir diskusi, apa yang sampai dapat informasi dari media itu, monggo ada disampaikan. Ini banter di niku. Nggih. Monggo. Ada informasi apa dari media cetak pada saat membaca media cetak atau mendengar media elektronik tentang kehamilan itu?
minum susu. Oke, terus Untuk apa namanya? Minum susu itu loh yang baru untuk anak itu loh. Dengan apa? Ya, apa itu? Memberi susu untuk anak. oke, terus Baik, untuk apa? Untuk mengisi anak kan harusnya kan 2 bulan. Setelah itu kan apa? 2 tahun itu kan masih ASI. Terus setelah itu kan minum apa? Susu. enggak, Kan terus oke, ya. ya, sabar, cukup. Oke, kalau yang kedua kelompok 1, monggo Bu Faiza disampaikan informasi apa yang diterima pada saat pertemuan atau pada saat ketemu dengan kelompok-kelompok ibu-ibu hamil atau pada pertemuan informasi apa tentang hamil nih Bu, monggo apa saja yang didapat. Kalau yang pertama mungkin selama masa hamil itu sering-sering ke dokter untuk memeriksakan tentang kesehatan, terutama bayi dalam kandungan. Oke, Kemudian yang kedua mungkin ini untuk banyak makan vitamin dan makanan yang bergizi supaya anak dan ibunya sehat. terus Yang ketiga mungkin ditambahi dengan biasanya susu untuk memperbanyak minum susu untuk ibu hamil. cukup. Cukup. Oke, terima kasih. Jadi cepat sekali dari ibu-ibu semuanya apa yang disampaikan tadi. Jadi saya kepada ibu-ibu semuanya yang hadir pada pertemuan kali ini, pentingkah untuk informasi kehamilan itu disampaikan kepada ibu hamil? Sangat penting. Penting. Kenapa? Karena pada masa-masa kehamilan itu sangat dibutuhkan seorang ibu tentang apalagi yang belum pernah sekali punya anak. Nah, mungkin pengalaman itulah yang akan membuat seorang ibu itu bisa merawat anak atau selama kehamilan itu tadi. Oke, saya boleh tanya lagi kepada ibu. Selama kehamilan itu kalau informasi yang sampean terima itu berapa kali, untuk minimal berapa kali periksa dalam selama kehamilan itu? 9 bulan itu selama kehamilan itu minimal berapa kali periksa? Ya, kalau bisa setiap bulan Minimal ya, minimal berapa 9 kali? 9 kali. Hah? Oh, setiap sebulan itu pasti kontrol 1 bulan sekali, 1 bulan sekali sampai 10 bulan. Kalau 10 bulan belum lahir ya masih kontrol terus sampai lahir itu. Oke. Oke, jadi untuk informasi ini adalah sangat penting sekali bagi ibu-ibu semuanya berkaitan dengan kehamilan, karena dalam informasi itu nanti ada banyak hal yang bisa kita terima berkaitan dengan, pertama adalah masalah kesehatan, ya, masalah kesehatan ibu sendiri. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan keadaan bayi yang ada di dalam kandungan itu sendiri. Jadi itu perlu informasi itu biasanya yang paling banyak dan paling dominan itu adalah didapatkan pertama dari ibu bidan atau dokter. Terus yang kedua itu adalah biasanya didapatkan dari pada saat kita mengikuti kelompok-kelompok ibu hamil. Kenapa ini penting? Karena nanti kalau itu didapatkan secara rutin, insya Allah nanti kita akan bisa menjaga dari kehamilan bayi yang ada dalam kandungan itu sih. Gimana sih kondisi bayi itu sendiri agar dia sehat dan nah itu.
Karena apa? Karena nanti kalau kita tidak tahu informasi tentang kehamilan, itu kemungkinan besar akan terjadi namanya stunting kalau anak itu dilahirkan, karena kita tidak tahu apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum, apa yang harus kita berikan pada saat bayi di dalam kandungan, ya. Ya, itu. Jadi sekali lagi, jadi selama kehamilan ini ibu-ibu semuanya yang hadir, untuk selama kehamilan itu minimal ya, minimal untuk periksa itu adalah 4 kali ya, 4 kali, minimal 4 kali. Kalau bisa itu memang setiap bulan, terutama adalah di akhir-akhir akan melahirkan ya, itu ya. Terus untuk mengetahui itu sendiri, biasanya pada saat ibu periksa itu kan ada namanya buku KIA ya, ada buku KIA, seperti ini. Nah, ini buku KIA. Di dalam buku KIA itu akan menggambarkan kondisi kehamilan berapa, kondisinya bayi gimana, itu akan tercatat di dalam buku KIA yang dicatat oleh bidan atau dokter. Paham, Bu? Nah, ya. Nah, untuk pertemuan kali ini juga, sekali lagi saya sampaikan pada ibu-ibu semuanya berkaitan dengan informasi. Jadi ibu-ibu selaku ibu yang hamil adalah perlu mencari informasi gimana agar bayi dalam kandungan itu bisa sehat dan bisa lahir dengan baik, tidak stunting atau kekurangan gizi. Saya kira itu pertemuan kita akhiri sampai di sini saja. Kita akan pertemuan lagi besok pada tanggal nanti yang akan ditentukan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih.